Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudan, Swapen Perkebunan. Selasa 13 Januari 2026. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali saya mengajak untuk hari yang baru ini di tanggal 13, mari kita datang mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mazmur pasal 67 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali dari kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Kolose pasal 4 ayat 2 dan 4. Sikap gigih dan rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua kekasih-kekasih Kristus, pribadi yang efektif adalah pribadi yang gigih dalam perjuangan dan hidup dalam sikap rendah hati. Kombinasi dari kedua sifat ini dalam diri seseorang merupakan hal yang cukup langka. Orang yang gigih cenderung memiliki kemauan diri yang kuat, sehingga pada umumnya yang bersangkutan kurang rendah hati. Sebaliknya, tidak jarang orang yang rendah hati kurang memiliki tekad yang kuat, sehingga kurang gigih dalam berjuang. Namun bila kedua sifat tersebut terdapat secara bersamaan dalam diri seseorang, maka yang bersangkutan akan menjadi pribadi yang efektif. Ia gigih berjuang sehingga tidak mudah patah semangat, dan rendah hati sehingga tidak mudah terpeleset karena sikap kurang mawas diri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan
Yesus Kristus berkati. Kombinasi dari kedua sifat yang luhur tersebut dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus. Hal itu antara lain dicatat di dalam kitab Kolose pasal 4. Walaupun ia sedang berada di dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil, namun Rasul Paulus dengan gigih tetap bertekad untuk berbicara tentang Kristus sebagaimana seharusnya. Di saat yang sama dengan rendah hati, ia meminta kepada jemaat di Kolose agar berdoa untuk dirinya. Dengan demikian, ia mengutarakan betapa dirinya bergantung kepada dukungan jemaat agar dapat memenuhi panggilan Tuhan bagi dirinya. Sikap gigih dalam berjuang dan rendah hati inilah yang mengakibatkan hidup Rasul Paulus sangatlah efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah pagi hari ini kita sama-sama introspeksi diri kita dan kita mau belajar untuk memiliki sikap yang seperti Rasul Paulus alami, sikap gigih dan rendah hati. Ini sangat penting dalam kehidupan kita pribadi, di dalam hidup rumah tangga, di dalam tempat pekerjaan, bahkan spesial di dalam pelayanan kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, biar kita belajar apa yang Kristus mau. Kita belajar dari seorang Paulus yang begitu taat dan setia, tunduk hormat kepada anugerah Tuhan yang ia alami dan dia lakukan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga hidupnya menjadi hidup yang bermakna, hidup yang efektif. Biarlah setiap pribadi kita juga mengalami hal yang sama dengan taat dan setia kepada perintah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan kepada kami tentang sikap gigih dan rendah hati. Dengan gigih Engkau telah memanggil diri kami untuk kembali kepadamu. Dengan penuh kesabaran, Engkau menantikan diri kami untuk menyadari akan keberdosaan kami dan datang kepadamu di dalam pertobatan. Di dalam kerendahan hati, Engkau rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia untuk menebus diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Tolonglah kami agar dapat hidup seperti teladan-Mu bagi diri kami. Pagi ini kembali kami bersyukur dan terima kasih karena kasih Kristus begitu besar kepada kami. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tolonglah kami agar dapat mengisi hari ini dengan kehidupan yang efektif dan menyenangkan hati-Mu. Oleh penyertaan Roh Kudus-Mu, kami akan dapat menghadapi setiap rintangan tanpa berputus asa. Dengan tuntunan firman-Mu, kami akan dapat membedakan jalan yang benar dari yang salah, sehingga kami tidak perlu terperosok ke dalam pencobaan yang akan meruntuhkan kehidupan kami. Kepadamu kami berharap dan kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu, kami sanggup untuk melakukan semua aktivitas kami hari ini, sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau menolong kami dan Engkau memberkati kami semuanya.
Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluargaku yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong mereka, memimpin, membimbing, membawa mereka hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar mereka hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Mereka hidup melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Mereka memiliki sikap gigih dan rendah hati dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup mereka efektif dan bermakna bagi kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun hari ini dengan 1 tahun usia baru, membawa mereka semakin mengasihi Engkau, dekat dengan Engkau. Tuhan juga sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam kehidupan mereka, menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit, dan Tuhan bilur-Mu menyembuhkan mereka secara total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Bapa yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk cinta kasih-Mu bagi semua saudara-saudara yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan, dan sekitarnya. Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah bagi hidup Ibu Yuli, sehingga Ibu Yuli terus boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat kepada banyak orang, spesial kepada anak cucu. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Yuli. Demikian, Tuhan juga memberkati Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan kepada Ibu Sentia Nur sampai saat ini. Biar Tuhan terus menolong Ibu Sentia Nur, Tuhan pimpin Ibu Senti berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biar Ibu Senti juga memiliki sikap gigih dan rendah hati dan takut akan Tuhan. Hingga Ibu Senti hidup bermakna. Tuhan dipermuliakan dari kehidupan Ibu Senti. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu nyata atas Ibu Senti. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati semua usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Terima kasih penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan bawa Ibu Susi terus taat setia melakukan seperti apa yang Engkau mau. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suami, berkati anak cucu, pekerjaan usaha bisnis mereka masing-masing, pendidikan daripada cucu-cucunya diberkati semuanya berhasil baik. Bapak terima kasih, Tuhan berkati Ibu Susi dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Terima kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup Bapak Pendeta Tom Pandaras untuk tetap taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dengan sikap gigih dan rendah hati bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Tom Pandaras menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi Ibu Diana De Fretes sampai pagi hari ini. Pimpin Ibu Diana dan rumah tangga keluarga besarnya.
bahwa dia tetap berjalan dalam kekuatan Tuhan, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaan dan semua pendidikan anak-anak serta pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan bagi Bapak Yan Pulung. Dan Tuhan terus memberkati Bapak Yan Pulung, keluarga besar Pulung, serta rumah tangganya. Memberkati istri dan kedua anak, hidup takut akan Tuhan, biar mereka memiliki sikap gigih dan rendah hati dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan di dalam tugas pekerjaan, di dalam pendidikan, semuanya Tuhan buat baik dan berhasil adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati Bapak Dedi terus taat setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Selong dan juga hidup rumah tangganya. Memberkati istri dan kedua anaknya untuk hidup takut akan Tuhan, hidup memiliki sikap gigih dan rendah hati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Apa yang dikerjakan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Bapak Dedi Selong dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Kristom Kapisa, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan sikap gigih dan rendah hati dan takut Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itu yang ia utamakan. Berkati pelayanan pengembalaannya dalam keberhasilan, berkati hidup rumah tangga, istri dan anak cucu diberkati semuanya. Dan Tuhan buat yang terbaik bagi hamba-Mu demi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Yurike hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam sikap gigih dan rendah hati, mengutamakan kebenaran firman-Mu, sehingga hidupnya terus boleh menjadi terang, menjadi garam, teladan, panutan bagi hidup keluarga besarnya dan juga hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi suami dan menjadi berkat kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berhasil usaha pekerjaan bisnisnya, nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu diberkati untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari, ibunda daripada Angel Upuya. Tuhan memberkati Ibu Evelyn dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit yang mengganggu tubuh jasmaninya, dalam nama Tuhan Yesus hamba minta kuasa darah anak domba Allah turun mengalir memenuhi seluruh tubuh daripada Ibu Evelyn di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan setiap organ-organ tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mengikat, memutuskan, mencabut setiap sistem pekerjaan si jahat yang dilontarkan kepada tubuh Ibu Evelyn dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan hamba menanam melepaskan kesembuhan, pemulihan bagi tubuh Ibu Evelyn Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat yang merongrong, yang mengintimidasi kehidupan Ibu Evelyn Upuya, hamba putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus sucikan, kuduskan Ibu Evelyn Upuya dan keluarga besarnya. Tugas pekerjaan dan pelayanannya diberkati dalam keberhasilan. Bapak, terima kasih kesembuhan yang Kau nyatakan jasmani rohani bagi Ibu Evelyn Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Evelyn buka hati dan dengan iman terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anda sembuh. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada Ibu Evelyn Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua di pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan terus berlaku atas setiap pribadi kami hari ini dan sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami banggakan, membuat semuanya berhasil dengan baik. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan Tuhan memberkati semua kami, spesial kepada semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera sukacita bagi bangsa negara kami, bagi tempat di mana kami tinggal, biar kehadiran kami membawa kesejahteraan dan kebenaran. Terima kasih, kami ucap syukur untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 4, kita belajar untuk memiliki sikap gigih dan rendah hati. Kita belajar dari Rasul Paulus dan teristimewa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap bersandar terus kepada Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Shalom, salam MDC.